Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Wa sallim Ramadana lana. Wa tasallamhu متقبلا وتسلمه منا متقبلا يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya, dengan cara biqauli Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan jin dan manusia tidak terkecuali hanya beribadah kepadanya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan manusia itu diperintah untuk beribadah. Ibadah yang paling sering kita lakukan adalah ibadah mahdhah, ibadah yang wajib, ibadah perintah yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Seperti halnya ibadah sholat 5 waktu. Di akhirat kelak, amalan kita yang pertama kali yaitu adalah yang akan dihisab adalah sholat. Jadi barang siapa yang sholatnya lalai, sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya masih Senin Kemis, ya, itu merupakan orang-orang yang rugi. Jadi barang siapa yang sholatnya baik, insya Allah nanti amalnya akan baik. Jadi timbangannya itu ketika orang itu sholatnya baik, maka timbangannya akan berat, pahalanya besar. Dalam satu hari kita dianjurkan atau diperintahkan melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu kalau diibaratkan
atau nama lainnya Islam. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib, 5 waktu. Barang siapa yang memegang sholat 5 waktu ini, insya Allah dia akan selamat dalam akhirat, dunia dan akhirat. Jadi amalan yang paling utama dihisabnya adalah sholat. Kadang-kadang kita terlalu banyak kesibukan, menyibukkan diri. Kadang-kadang sholatnya lalai. Banyak dari kita itu sholatnya masih di akhir waktu, bukan di awal waktu. Alangkah baiknya kita itu menyegerakan sholat. Itu adalah sesuatu yang baik. Sholat itu kalau segera dilaksanakan, itu kita akan mendapat keberkahan di dalamnya. Tapi banyak dari kita itu mengakhirkan waktu, waktu sholatnya itu. Ketika di sholat, misalnya di sholat duhur, kita sudah mau masuk waktu asar baru sholat. Terus sholat asar, mepet waktu sholat maghrib. Itu adalah orang-orang yang rugi, yaitu masuk di waktu tarhib, waktu akhir. Jadi mereka itu merupakan orang-orang yang rugi, orang yang lalai dalam sholat. Kemudian ada salah satu sholat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah sholat subuh. Orang-orang itu ketika sholat subuh itu kan waktunya pas enak-enaknya istirahat. Jadi kenapa sholat subuh ini sangat diistimewakan? Ya karena itu tadi, karena di jam-jam itu harusnya orang itu enak-enaknya tidur. Kalau mereka menyempatkan waktunya, menyegerakan untuk melaksanakan sholat subuh di awal waktu, ini mempunyai keberkahan sendiri, mempunyai manfaat sendiri. Sampai-sampai dalam sholat subuh ini berbeda azannya, berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau di sholat subuh ditambahi lafal as-salatu khairun minan naum. Nah, itu 2 kali pelafalannya, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Sampai-sampai dalam azan sholat subuh pun diberi tambahan lafal as-salatu khairum minan naum. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka Allah akan memberikan penerangan ketika di akhirat kelak. Jadi apalagi kalau sholat subuh itu dilakukan berjamaah di masjid. Kalau berjamaah di masjid nanti pahalanya bertambah lagi. Ketika orang itu berjalan dari rumah sampai ke masjid, ya, itu sudah merupakan amalan tersendiri, sudah mempunyai amalan tersendiri. Jadi itu mempunyai keberkahan tersendiri. Untuk sholat subuh sendiri sebenarnya rokaatnya paling sedikit dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Cuman 2 rokaat, tapi waktunya kadang-kadang orang itu masih enak tidur daripada sholat. Kadang-kadang mengutamakan tidurnya. Karena apa? Waktu itu
mungkin ya suasananya dingin, tidur itu kalau mau bangun agak susah ya. Tapi kalau orang itu bisa merawat sholat subuhnya atau ngopeni sholat subuhnya dengan baik, insya Allah orang itu merupakan orang yang bejo dunia akhirat. Ada lagi keutamaan sebelum sholat subuh, yaitu sholat hajat 2 rakaat atau sholat qobliyah subuh. Seandainya orang-orang itu tahu keutamaan dari qobliyah subuh, orang yang tidak bisa jalan pun dia akan merangkak menuju masjid untuk melakukan sholat. Oyak-oyakan cara kasarnya ya. Orang itu akan, kalau tahu pahalanya, itu seperti jika dunia ini isinya semuanya kebaikan, itu lebih baik sholat qobliyah subuh. Sing sak donya iki isine kebaikan atau isinya kebaikan, itu masih kalah dengan 2 rakaat qobliyah sholat subuh. Jadi mari pemirsa semuanya, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat, masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita selalu berusaha mencari keberkahan dan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, menjadi orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.